Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Sarah Fairuz yang akan memandu acara podcast kali ini. Kawan BRIN sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas dua karya buku yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Mengenal Akar Tumbuhan bersama Joe dan Lily dan Aku Sebuah Penopang. Sebelumnya, bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Kawan BRIN sekalian, kali ini tentunya saya tidak akan sendirian, karena saya akan berbincang-bincang bersama salah satu penulis dari buku Mengenal Akar Tumbuhan bersama Joe dan Lily, dan buku Aku Sebuah Penopang, yang tentunya merupakan narasumber kita di podcast kali ini, yaitu Mbak Anisatu Z. Wakidah. Yuk kawan BRIN, langsung aja kita panggil Mbak Anisatu Z. Wakidah. Mbak Anissa. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Selamat pagi, Mbak Sarah. Perkenalkan, saya Sarah yang akan memandu podcast kali ini. Bagaimana kabarnya, Mbak Anissa? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Kami dari penerbit BRIN mengucapkan terima kasih karena Mbak Anissa telah meluangkan waktu dan hadir dalam acara podcast kita pada hari ini. Sebelum saya mulai, mungkin Mbak Anissa ingin memperkenalkan diri dan menyapa langsung kawan BRIN yang sedang nonton. Saya persilahkan, Mbak. Oke, ya, halo kawan BRIN. Perkenalkan saya Anissa. Di BRIN ini saya mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal dan ada 2 buku cerita bergambar yang lolos terbit di BRIN yang judulnya Mengenal Akar bersama Joy dan Lily dan Aku Sebuah Penopang. Nah, kedua buku itu merupakan versi bergambar dari buku anatomi dan morfologi tumbuhan yang tadinya biasanya textbook, ini kami buat menjadi buku yang penuh dengan gambar dan ilustrasi sehingga bisa diakses oleh anak-anak SD dan SMP. Tujuannya agar lebih dikenal dan anak-anak usia sekolah dasar lebih mengenal mengenai morfologi tumbuhan dan lebih menarik mempelajarinya. Gitu. Itu mungkin Mbak Sarah yang saya perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Anissa untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan profil dan informasi singkat mengenai Mbak Anissa sebagai narasumber kita hari ini. Anissa Z. Wakidah, lahir di Kota Metro, Provinsi Lampung, tanggal 6 Juni 1992. Ia menempuh pendidikan sarjana biologi di Universitas Indonesia dan pendidikan pasca sarjana biologi tumbuhan di Institut Pertanian Bogor. Saat ini, Mbak Anissa menjadi seorang dosen di Prodi Tadris Biologi FTIK Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Mbak Anissa juga pernah mengajar mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai menengah atas dan juga pernah menjadi pembimbing Olimpiade Biologi. Luar biasa. Selain menjadi dosen, beliau juga aktif penulis dan meneliti. Sudah banyak tulisan Mbak Anissa yang terbit dari hasil penelitian terkait botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan. Bentuk tulisan yang dihasilkan Mbak Anissa cukup beragam. Di antaranya publikasi ilmiah, capture book, proceeding internasional, hingga buku cerita bergambar. Dan kali ini Mbak Anissa berkolaborasi dengan ilustrator kreatif menciptakan buku sains interaktif untuk anak-anak, yaitu buku Mengenal Akar Tumbuhan bersama Jo dan Lily dan buku Aku Sebuah Penopang. Wah, sangat luar biasa dan menginspirasi ya kawan BRIN dari Mbak Anissa Z. Wakidah.
Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung diskusi aja yuk bersama Mbak Anissa mengenai buku Mengenal Akar Tumbuhan bersama Jo dan Lily. Dan Aku Sebuah Penopang. Nah, Mbak Anissa, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait buku Mengenal Akar Tumbuhan bersama Jo dan Lily dan buku Aku Sebuah Penopang, Mbak Anissa itu kan sudah banyak menerbitkan berbagai tulisan. Nah, gimana sih Mbak? Boleh diceritakan sejak kapan Mbak Anissa mulai menulis? Oke, mulai menulis ya. Saya itu kan baru lulus S1 itu 2015. Nah, waktu itu kebetulan saya punya pembimbing yang memang aktif sekali menulis. Jadi beliau itu peneliti iya, mengajar juga iya, dan beliau suka menulis publikasi ilmiah dari hasil penelitiannya. Nah, saya diajari, ditularkan lah ya, gampang bahasanya, ditularkan oleh kebiasaan menulis beliau. Saya ditantang untuk kalau kamu mau lulus kamu harus ngasilin satu artikel dulu minimal gitu. Nah, dari situ saya mulai belajar untuk menulis artikel ilmiah. Lalu saya sambil menunggu studi magister saya mencoba menulis berbagai review mengenai tumbuh-tumbuhan obat dan penelitian saya ketika di Maluku Utara. Saya tulis memasukkan ke jurnal-jurnal dan alhamdulillah accepted kan, publish. Lalu semakin apa ya, makin waktu makin hari kok semakin suka untuk berbagi lewat tulisan. Mungkin karena sifat yang bawaan lahir juga ya, introvert ya. Biasanya kan kalau orang introvert itu kan lebih suka menuangkan rasanya Tulis-tulis. melalui tulisan ya, betul Mbak Sarah. Nah, jadi yang tadinya nulis di status mungkin supaya lebih produktif kita tuliskan di artikel ilmiah. Nah, kemudian ya sejak tahun 2016 sampai sekarang memang saya rasa memang passion saya satunya kan dengan menulis. Nah, kemudian dari artikel ilmiah belajar menulis capture book, lalu sekarang mencoba menyelami dunia anak untuk bisa masuk ke mereka dan memasukkan nilai-nilai sains ke dunia anak. Gitu mungkin ya Mbak Sarah ya awalnya. Berarti memang sebenarnya buku cerita bergambar ini baru ya Mbak? Maksudnya baru memulai untuk menulis cerita bergambar gitu. Iya, benar itu masih baru banget. Karena saya mikir kalau saya buat buku textbook mengenai morfologi tumbuhan, kok kayaknya sudah banyak. Sudah banyak sekali para peneliti dan dosen yang memang membuat textbook morfologi tumbuhan ataupun anatomi tumbuhan. Saya ingin cari sesuatu yang berbeda dan buku saya tuh bisa mengisi kekosongan di ranah ini gitu. Dan memang masih banyak kekurangan ya dengan buku yang sudah ada ini. Kalau misalnya nanti ada kesempatan pasti akan ada improvisasi dari dua buku ini sehingga bisa lebih diterima di dunia anak. Gitu mungkin Mbak Sarah. Berarti memang dari pemikiran itu yang akan yang jadinya Mbak Anissa berpikir untuk tertarik ya membuat ilmu morfologi ini untuk dibuat menjadi cerita bergambar seperti itu ya Mbak ya. Iya, betul. Karena sayang aja gitu kan, memang belajar struktur, morfologi, batang tuh halus apa kasar, daun tuh bentuknya seperti apa, akar tuh tunggang sama serabut itu kan memang membosankan ya, ya Mbak ya. Jujur saya Betul. pas banyak belajar itu apa sih pentingnya gitu. Tapi kalau kita nggak pelajari, anak-anak nggak akan mengenal ya namanya akar tunjang, anak akar serabut, batang tuh dia punya modifikasi kulit tersendiri sehingga dia berkaitan dengan hidupnya dan serangga apa yang cocok di sana. Itu kan perlu kita kenalkan juga. Nah, makanya diselamilah bagaimana teknik untuk mengenalkan ke dunia anak sehingga anak bisa menerima informasi ini dengan lebih soft, lebih mudah diterima dan lebih menarik. Nah, ini diawali dengan pemikiran itu sehingga terbitlah buku Oh, ini. oke. Tapi memang benar sih kalau untuk anak-anak kita memang harus yang bergambar-bergambar gitu biar kita memudahkan juga. eh, Kemudian Mbak, kalau untuk pengalaman yang menarik, mungkin suka dukanya, kan ini kan cerita bergambar ini kan eh, salah satu eh, bentuk buku yang baru pertama kali Mbak Anissa lakukan gitu kan. Kemudian gimana sih? Mungkin ada suka dukanya gitu Mbak, jadi penulis buku cerita bergambar ini. Ya, banyak ya Mbak ya.
suka dukanya pasti pasti banyak gitu. Dan teman-teman penulis buku anak pun juga pasti merasakan hal yang sama. Bagaimana membuat cerita yang sangat rumit, yang materi yang rumit dan bermuatan sains yang banyak, tapi bisa diterima oleh anak-anak. Itu pun sampai sekarang masih jadi PR untuk saya untuk bisa menyederhanakan kompleksnya sains, tapi disederhanakan dalam bahasa anak. Karena yang saya baca beberapa ya buku anak itu memang ketika dia berkisah mengenai emosi ya hanya fokus ke emosi saja. Kisah-kisahnya tidak bercampur dengan sains gitu. Nah, gitu Mbak Sarah. Kalaupun buku sains itu pun dia benar-benar murni benar-benar sains. Sebenarnya kayak bagaimana proses metamorfosis, bagaimana proses nyamuk bertelur itu kan itu satu series gitu bukunya. Nah, yang saya buat ini kan gimana gimana supaya ada percakapan, ada interaksi antar tokoh, tapi juga memuat konten-konten sains. Suka dukanya itu, jadi menyederhanakan hal yang rumit untuk jadi ke bahasa anak. Lalu mencari ilustrasi yang pas untuk bisa dicerna oleh anak-anak. Karena kata ilustrator profesional ya, anak-anak itu sangat cerdas. Jadi walaupun usianya masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tuh mereka punya yang namanya ketelitian yang tinggi. Jadi kalau misalnya ilustrasinya itu nggak pas dengan aslinya, kita bisa jadi miskonsepsi mereka. Jadi kita bisa menyesatkan mereka tentang pohon apa salah. Nanti ketika mereka lihat di dunia nyata, loh kok beda sama gambarnya. Itu kan juga salah satu yang menyesatkan ya. Kalau di museum mungkin jadi dosa jariahnya ya, itu juga suka duka salah satu dua dari hal yang agak berat untuk menjadi seorang penulis buku cerdas, apalagi yang fokusnya ke sains gitu. Iya, betul. Nah, tapi untuk Mbak Anissa sendiri, ada keinginan nggak Mbak untuk membuat buku cerita bergambar lagi Mbak, setelah 2 buku ini? Oh, itu sangat ingin sekali. Karena gini, Mbak Sarah, kita itu kan insya Allah di tahun 2045 nanti ada the bonus demografi ya. Semuanya kita tahu gitu, kita akan dapat bonus demografi dan kalau dalam suatu sejarah bangsa itu hanya satu kali dalam seumur sejarah bangsa. Jadi tahun 2045 nanti adalah kita akan dapat bonus demografi yang kita masih menyiapkan dari sekarang supaya kita bisa dapat generasi emas. Nah, itu kan dimulai dari penguatan literasi ya, salah satunya. Betul. Itu juga salah satu program Kemendikbud ya, penguatan literasi, dan kita bidiknya adalah anak-anak. Dan orang dewasa pun tetap dibidik juga dengan program-program yang sudah ada dengan mungkin komunitas literasi, komunitas sastra yang memang dia lebih melek terhadap literasi, tapi anak-anak pun tetap kita bidik untuk bisa menyiapkan generasi emas itu. Salah satunya adalah dengan memperbanyak literasi untuk anak-anak. Nah, caranya yaitu dengan kita bergambar. Itu salah satu caranya. Gitu. Betul, iya. Semangat untuk buat buku. Baik. Nah, kalau misalkan dalam buku Mengenal Akar Tumbuhan bersama Jo dan Lily dan buku Aku Sebuah Penopang, itu kan Mbak Anissa berkolaborasi dengan ilustrator untuk ilustrasinya. Jadi mungkin bisa diceritakan nggak Mbak, bagaimana proses kerja kolaborasi ini gitu kan? Apakah naskahnya dulu selesai, ataukah pengerjaan gambar dan naskahnya itu berjalan bersamaan gitu, gimana Mbak? Kalau 2 buku ini, pertama naskahnya dulu selesai. Jadi memang karena ini kolaborasi ya dengan mahasiswa saya yang memang betulan memang dia jago ilustrasi. Jadi ada yang kami siapkan dulu materinya, materi yang akan ditulis, tokoh-tokohnya, lalu baru masuk ke deskripsi ilustrasinya. Jadi mau seperti apa nih tokoh-tokoh ini menceritakan materi yang sudah disiapkan. Jadi kita pahami dulu tokohnya seperti apa, sifatnya seperti apa, lalu materi yang akan disampaikan, baru masuk ke deskripsi ilustrasinya dan pengerjaan ilustrasinya. Seperti itu. Itu sih Kak. Kemudian saat ada revisi nih dari editor gitu, bagaimana mungkin tektokannya gitu kan? Karena kan Mbak Anissa sendiri kan yang menjadi narahubung antara editor kemudian dengan para tim
penulis dan ilustrator di buku Cergam ini gitu. Gimana tuh, Mbak? Eh, Sebenarnya kalau revisi itu sebelum submit ke BRIN pun masih udah banyak revisi. Dan setelah submit ke BRIN pun juga pasti banyak, saya dapat banyak revisi juga ya. Ya kami tetap koordinasi Kak. Jadi karena ada ya pakai pakai aplikasi kan pasti. Jadi Mm-mm. tetap ada koordinasi walaupun memang kami nggak ketemu langsung. Kami pakai virtual juga, entah Zoom atau Google Meeting. Kami koordinasi, bagian ini diganti dengan ini, bagian ini diatasin, bagian ini diganti. Jadi ya hal-hal teknis seperti itu ya Kak ya. Tetap ada koordinasi dan selama proses penerbitan pun juga ada berbagai revisi juga kan dari teman-teman BRIN, entah itu kata-katanya, jenis hurufnya, mungkin kecerahan warnanya, lalu posisi tokohnya itu juga kami semuanya ya kami koordinasikan dengan tim penulis dan ilustrator sampai bisa Oh, layak diterima di standar BRIN seperti itu. oke. Nah, kemudian saya ingin melihat ya dari sisi penulis buku Mengenal Akar Tumbuhan bersama Jodan Lili dan buku Aku Sebuah Penopang ini, Mbak Nisa sebagai penulis dua buku cerita bergambar ini, menurut Mbak Anissa bagian mana nih Mbak yang paling menarik atau mungkin yang wajib dibaca? Kalau saya sih prefer yang mengenal akar bersama J dan Lily ya, karena itu ilustratornya itu karena mungkin dia seorang seni ya, punya jiwa seni yang tinggi sebenarnya karena saya kenal beliau dan beliau memang aktif di kegiatan seni sehingga hasil ilustrasinya tuh dia lebih ada rasanya. Jadi kayak kelihatan hidup gitu loh Kak. Dan ketika mengenalkan jenis-jenis akar seperti akar gantung, lalu akar mangrove, akar tunjang, itu dia diperlihatkan dengan sangat rapih dan apik di ilustrasi itu. Lalu menjelaskan bagaimana modifikasi akar pun juga diperlihatkan dengan lumayan bagus, saya bilang bagus, dan anak-anak pun ketika melihat gambarnya saja saya pikir sudah paham kalau ini merupakan modifikasi akar. Gitu kan. Sementara kalau Jadi, untuk yang aku sebuah penumpang bagus juga, namun ya tadi itu karena memang kemampuan satunya ini memang masih masih banyak perlu revisi, tapi tetap masuk standar BIN lah ya. Jadi ya. masih dibuka oleh anak-anak pun juga sudah paham kalau ini berbagai keanekaragaman batang. Tapi kalau untuk dari segi rasanya atau feel-nya lebih ke mengenal akar bersama Jordan ini lebih kelihatan hidup dan berbicara. Oke. Dari Mbak Nisa sendiri juga lebih serak sama ini ya, sama yang mengenal akar dan Iya, tumbuhan kalau bersama puas Jodan ini. dari puasnya puas yang mengenal Gitu. akar. Dan Oh gitu. walaupun kedua-duanya tetap sama-sama ya berfungsi untuk menentukan morfologi batang dan akar ke Betul. anak-anak. Betul. Nah, kebetulan kan pada tanggal 20 November 2024 besok, itu kan juga bertepatan dengan Hari Anak Internasional. Kemudian tanggal 21 November 2024 juga bertepatan dengan Hari Pohon. Nah, apa yang Mbak Anissa harapkan dari pembaca setelah membaca atau bahkan mempelajari dua buku cerita bergambar, yaitu Mengenal Akar Tumbuhan bersama Jodan Lili dan Aku Sebuah Penopang ini? Harapannya pastinya anak-anak itu lebih aware dengan lingkungannya, lebih paham kalau pohon, bebungaan, dan rerumputan itu hidup. Mereka punya hak untuk disayangi juga. Mereka punya sistem tubuh yang juga mendukung kehidupan manusia dan lebih anak-anak lebih kenal dengan tumbuhan sih karena kan kalau anak-anak itu pasti karena saya juga punya anak kecil ya, saya punya anak kecil usia Ya, 3 tahun dan 7 tahun, mereka lebih aware terhadap hewan karena bergerak ya, karena kan anak suka yang bergerak. betul. Sementara tumbuhan itu mereka belum begitu memahami atau mengerti lah. Jadi kayak cuma diem aja, emang dia hidup ya mama ya. Dia hidup, dia punya Iya, iya. kemampuan untuk bernafas, dia akar-akarnya juga dia bekerja dengan keras, batangnya pun melindungi dia, mengokohkannya dan melindunginya dari kekeringan seperti itu. Nah, itu kan ada pesan-pesan seperti itu di kedua buku itu. Jadi harapannya
anak-anak bisa menghargai tumbuhan, lebih menghargai pohon dan suka menjaga lingkungan. Karena kita tahu sendiri ya Mbak Sarah ya, kita sudah Iya. masuk krisis iklim ya. Kita udah terasa ya di Jakarta pun sangat Mm-mm, panas, mm-mm. Lampung pun sama Panas 30. sekali, iya bener banget. Nggak cuma di Jakarta sih, Mbak, Iya, tepatnya. rata, rata. Seluruh Kayaknya tuh rata tanam ya. pohon tuh sekarang kayaknya mesti harus, udah bukan sunnah lagi, berwajib. Iya, Gitu betul ya. sekali. Dan saya setuju sih, Mbak. Memang anak-anak itu melihat tumbuhan itu hanya seperti benda mati gitu. Kadang suka apa dicabutin seperti itu. Jadi memang mereka tidak bisa melihat langsung gitu. Beda, benar sekali beda seperti kalau melihat hewan, mereka bergerak, mereka bisa mengeluarkan suara, sedangkan tumbuhan kan enggak. Jadi betul sekali sih, memang kita harus ada fasilitas lebih tepatnya untuk memperkenalkan kepada anak-anak gitu. Iya. Dan Dengan salah caranya satu, ya seperti, iya ya salah itu satunya dengan buku baca cerita buku. bergambar. Ya, kalau nggak ada gambarnya kan kadang juga nggak suka gitu kan Iya, anak-anak betul. kan. Karena anak-anak memang mereka lebih hidup visualnya ya, Kak ya. Betul, betul. Kalau coba deh kalau bacakan buku yang penuh dengan huruf, itu kan pasti mereka udah Tulisan aja. gitu langsung. Tapi kalau misalnya Jenuh dengan berbagai gambar, mereka akan penasaran dan imajinasinya tuh kayak hidup gitu, bergerak, bermain. Ya, hidup. Ya, main. betul. Kayak kalau kata penulis buku anak yang profesional itu, anak-anak itu lebih suka benda mati itu dihidupkan. Contoh misalnya mobil diberi mata, kemudian pohon diberi mata, kemudian mereka Iya. bercakap-cakap. Nah itu juga jadi PR buat saya. Ternyata memang setinggi itu imajinasi anak-anak agar bisa menanamkan nilai-nilai yang penting untuk anak-anak. Ternyata seperti Betul, itu. betul. Betul sekali, Mbak. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang mengenai isi buku Mengenal Akar Tumbuhan bersama Jodan Lili dan buku Aku Sebuah Penopang ya kawan Brin. Selanjutnya, kita akan membahas pengalaman Mbak Anissa terkait proses dari program akuisisi pengetahuan lokal Brin. Boleh diceritakan Mbak, gimana awalnya Mbak Anissa bisa mengetahui tentang program akuisisi pengetahuan lokal ini? Oke, ini awal mulanya ya, Mbak Zara ya. Karena saya tuh kan tergabung dalam komunitas etnobiologi Indonesia ya. Di situ ada peneliti-peneliti dari BRIN yang sering mengaktif untuk membagikan info-info dari BRIN. Salah satunya adalah akuisisi pengetahuan lokal. Nah, waktu itu saya baru selesai studi magister. Saya coba apply, coba memikirkan apa naskah yang kira-kira bisa diterima oleh BRIN. Sudah terpikirkan banyak naskah di pikiran ini, tapi eksekusinya kok kayaknya susah gitu karena terbentur berbagai kesibukan di kampus. Lalu saya masuklah bertemu dengan para mahasiswa yang mereka sangat kreatif. Saya pikir gimana kalau kita buat buku dan ada list cergam di BRIN itu, menerima cergam pada waktu itu 2000, Ya, ya pokoknya pada ya 2022 21 lah. Saya pikir gimana kalau kita buat buku yang nggak ada, yang kayaknya sebelum banyak yang punya, mengenai morfologi tumbuhan, dan entah itu akar atau itu batang, kita beda-bedakan, kita bikin series nanti, lalu kita ajukan ke penerbit ini. Kayaknya menarik, karena mereka menerima uh, cerita bergambar. Nah, lalu ya, saya coba buat betul. naskah bersama dengan kolaborasi dengan master dan ilustrator, buat materinya, kemudian posisi tokoh-tokohnya seperti apa. Lalu saya coba ajukan ke penerbit BEM. Melalui waktu itu masih menggunakan link, belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang pakai OJS ya, Mm-mm, atau mm-mm, nama mm-mm. istilahnya kalau di BIN ada istilah yang resminya. Kalau saya dulu pakai link sama tahun 2023 kalau nggak salah waktu itu masih ya. Nah, lalu Masih pakai link sih, Mbak. Masih pakai ya link nanti. masih pakai link sekarang ya. Saya Iya, kemarin iya. jadi bocor nih. Saya kemarin sempat Nggak apa-apa. naskah lagi, tapi yang teks ya, naskah yang apa Mm-mm, ilmiah, mm-mm. tapi lewat ini apa yang OJS gitu. Gitu. Apa Lewat saya masih OMP ngulang? ya? Ya OMP betul, OMP. Iya. Apa saya Heeh. masih ngirim ulang lagi nih? Karena Pakai mungkin kan sebenarnya karena Mbak Nisa udah punya akun OMP ya, ya jadinya mungkin betul. bisa ya itu. Ini bisa pakai OMP aja ya kak ya. Iya, Nah, betul-betul. lalu Nah, ada mm, saya tanya sedikit lagi, lalu ada proses ya. seleksi.
dan berbagai revisi gitu ya prosesnya. Begitu Mbak Sarah prosesnya. Oke, tapi mungkin bisa dilanjut lagi, Mbak, ceritanya. Jadi proses penerbitan buku tergam ini gimana, Mbak? Dilanjutin aja nggak apa-apa. Kita Nah, biar waktu kawan itu Brin ini kan, tahu gitu, Mbak. oke, sebentar. Waktu itu kan ketika saya dapat email untuk ketemu ya, untuk ketemu secara virtual, ya kaget sih. Oh, ternyata dihargai ya karya saya ini. Saya pikir bakal banyak revisi dan ditolak karena saya sebelumnya pernah ngirim naskah juga karena nggak sesuai dengan standar, akhirnya ditolak kan. Lalu yang dua naskah ini saya dihubungi oleh pihak BRIN, katanya Bu Anissa, kita mau meeting, virtual meeting, kita akan bahas mengenai dua naskah yang terkirim. Terus saya bilang, oh ini Pak, ada kemungkinan accepted ini baru dan memang belum ada yang mengirim seperti ini. Ya, sudah saya koordinasi dengan pihak BRIN, kita apa ngobrol atau diskusi mengenai bagian-bagian mana yang perlu direvisi agar naskah ini layak untuk masuk ke tahap berikutnya. Lalu saya revisi sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya waktu itu ya. Saya kirim ulang naskah kami yang dua itu, Aku Sebuah Penopang dan Mengenal Akar Bersama Joy dan Billy. Lalu mereka sudah terima revisinya dan sudah oke, lalu masuk ke tahap cetak kalau nggak salah. Bukan cetak, tahap apa ya dia? Bit. ISBN apa ya? Oh Jadi ya, ISBN dulu. tahap ISBN dulu, kami dijelaskan berbagai teknisnya. Ini dia jadi hanya terbitnya itu ISBN elektronik karena kan memang bukunya tidak dicetak. Kalaupun nanti mau dicetak bisa, tapi nanti kepengurusan ISBN cetaknya akan melalui BRIN juga ya, kalau nggak salah Mbak Sarah Yes. ya. Nah, Ya, betul, betul, Mbak. jadi untuk saat ini buku ini masih menggunakan ISBN yang elektronik karena memang belum ada hak untuk mencetaknya. Lalu proofreading ya tipe-tipe, jenis huruf, terus kemudian pendahuluan naskahnya perlu ada pendahuluan juga, lalu cover depan cover belakang sampai memang standar BRIN, lalu sudah bisa di publish di website BRIN sampai sekarang. Yang akses sudah ada 500 orang ya kayaknya ya, lebih ya dari awal tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah ada yang membaca. Pasti akan banyak yang membaca dong. Alhamdulillah ada Pasti. yang akses. Dan teman-teman saya pun ketika saya launching buku itu di media sosial, mereka kayak, wah terima kasih Nis, ini udah bikin buku yang seperti ini, jadi kita bisa mudah mengenalkan tumbuhan ke anak. Walaupun memang masih banyak revisi sih kalau saya rasa dua buku itu. Saya sendiri juga terima kasih loh Mbak Anissa, karena kan saya juga punya anak, jadinya kan sangat terbantu juga gitu Bu, perkenalkan bagian-bagian tumbuhan ini gitu ke anak. Tuh. Minimal kan gambarnya bisa berbicara gitu. Memang kalau Betul, betul. teksnya belum bisa dibaca, minimal saya pikir gambarnya bisa berbicara. Paling nggak anak-anak sudah mengenal lah gitu. Betul, betul sekali. Nah, oh ya kawan Brin, sebagai informasi nih, meskipun ini buku cergam, namun tetap mengikuti proses penjaminan substansi melalui proses peer review. Dan satu hal yang menarik, salah satu buku cergam Mbak Anissa ini di peer review oleh seorang profesor nih. Nah, kaget nggak Mbak? Nggak Kayak kaget gimana ya, nih Mbak? karena waktu itu sempat ada sedikit perdebatan kecil sebelum Gitu, oke. naskahnya Boleh lolos. diceritakan nggak Mbak? Dan Gimana Mbak? ya waktu itu kan saya dapat review tumbuhan itu tidak bernafas gitu kan, dia tidak menyerap oksigen, jadi ketika saya tuliskan akar berfungsi untuk membantu pernafasan tumbuhan karena dia menyerap O2 dan mengeluarkan CO2. Saya nggak tahu itu reviewer yang mana yang mengatakan ini konsepnya salah, cuman saya bilang ke editornya, kakak ini saya sudah banyak baca mengenai hal ini dan tumbuhan itu dia juga menyerap oksigen untuk merombak gula atau glukosa yang tersimpan di cadangan makanannya begitu. Jadi kalau dikatakan tumbuhan itu tidak bernafas, dia hanya mengambil CO2, kok kayaknya agak fatal pernyataan ini, saya bilang seperti itu. Jadi saya kekeh dengan pendapat saya karena memang saya juga mempelajarinya dalam teori dan dalam logika pun
tumbuhan juga butuh makan, mereka juga butuh oksigen untuk merombak glukosanya. Jadi saya tetap mempertahankan pernyataan itu, dan kata reviewernya ya sudah, kalau penulis punya pendapat tersendiri, punya referensi, ya nggak apa-apa, lanjut aja kayak gitu. Di situ Oh gitu. Malah jadi ada perdebatan ya ternyata ada ya. perdebatan dari pembuatan sedikit part mengenai fungsi akar. Gitu. Jadi agak ya perbedaan antar saya dengan reviewernya, tapi saya kekeh dengan referensi saya, akhirnya saya lolos. Jadi pendapat Oh saya gitu. yang diterima gitu. Ya, Baik. dari SD sih yang agak salah mengenai tumbuhan ya. Karena tumbuhan juga dia butuh oksigen untuk memecah berbagai zat makanan di dalam tubuh. Jadi oksigen itu bukan bukan hanya bukan hanya penghasil oksigen, tapi dia juga Ya. penghasil oksigen. Itu sih yang sangat terkenang. Oh gitu. Baik. Jadi mungkin itu yang jadi apa namanya, yang menarik ya dari proses peer review ini ya Mbak ya. Ya, jadi enggak, maksudnya walaupun dia cergam, tetap kontennya itu ada ahlinya yang menyisir atau reviewnya. Enggak asal-asal, oh cergam ini untuk anak-anak, kita konsepnya ini aja, enggak, tapi tetap ada quality control ya Mbak Sarah ya, dari brand Oke. ini, yang tetap menjaga ini nih informasi yang disajikan tuh benar-benar valid, tidak hanya asal-asalan gitu. Bahkan dari berbagai buku cergam yang memang datang dari pengetahuan lokal pun, itu saya rasa semuanya sudah valid itu. Seperti budaya dari Ternate, budaya dari Bali, banyak ya kalau di BRIN ya, banyak pengetahuan-pengetahuan Ya, lokal itu sudah valid, betul-betul. terakur dengan reviewer yang handal. Kemudian Mbak Anissa, gimana kesan atau pendapat Mbak Anissa tentang program akuisisi pengetahuan lokal ini? Mungkin bagaimana nih dampak dari program ini buat karir Mbak Anissa, kemudian juga kontribusi program ini untuk masyarakat. Oke, Mm-mm. saya mulai dari dampak untuk karir ya. Kami ini kan kalau di institusi yang ada yang namanya akreditasi ya. Lalu ada produk-produk dari kolaborasi antar dosen dan mahasiswa, ataupun produk dari dosen yang diminta bermanfaat untuk masyarakat. Nah, dengan dibantu BRIN ini kan kami menerbitkan karya kami itu kan nggak susah ya. Memang ada seleksi yang ketat, tapi kami dibantu sampai akhir gitu. Nah, ketika produknya sudah jadi, kami mau menawarkan ke sekolah-sekolah yang ataupun lembaga-lembaga yang mau memakai produk kami, itu kami lebih percaya diri karena sudah terjamin kualitasnya, ada penerbit BRIN di sini. Jadi ketika saya tawarkan ke sekolah dasar, mereka, oh iya Bu, kami akan pakai produknya ini membantu pembelajaran di sekolah. Itu sih, jadi itu membantu memudahkan memvalidasi produk kami kalau produk kami memang layak untuk digunakan. Ya, Kalau alhamdulillah. dampak ke masyarakat sangat bagus ya, karena masyarakat sekarang kan semua udah pegang gadget ya kebanyakan, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Ketika mereka ingin akses info, buku-buku mungkin terutama ya, itu sangat mudah sekali, tinggal di klik link PDF-nya, kita bisa akses buku-buku yang berkualitas, nggak hanya dari BRIN ya, banyak seperti Kemendikbud, mungkin mereka juga punya buku digital, dan di BRIN pun juga sudah tersedia platform itu di penerbit BRIN itu di bagian apa sih namanya, katalognya ya. Jadi semua masyarakat, elemen apapun itu, ketika mereka butuh informasi entah itu mengenai sosial ekonomi, kemudian sains, buku anak, itu sudah ada. Itu sangat berdampak sih kalau menurut saya. Tinggal kalau menurut saya perlu ada penggerak untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mereka mau membuka situs-situs ini karena sudah tersedia. Ini Ya, perlu ada kepanjangan tangan dari pusat ke daerah-daerah, apalagi daerah-daerah terpencil ya, yang memang akses untuk perpustakaan itu sangat sulit. Dengan gadget ini kita bisa membantu mereka untuk mengakses info yang lebih bagus, lebih banyak, dan berdampak untuk kehidupannya. Jadi kalau dari masyarakat saya pikir sangat berdampak, lalu untuk karir dosen pun membantu sekali. Gitu sih Kak. ya, Apalagi alhamdulillah ada, sekali. iya, apalagi kalau diberi kan ada reward ya untuk para penulis, karena untuk sebagai menghargai, kalau saya Iya, pikir betul. menghargai karya dan sebagai bentuk akuisisi karena sudah disebarluaskan, itu juga sangat membantu
penulis agar dia tuh, oh karya saya nggak hanya dipublish tapi juga ada penghargaan dari BRIN. Itu juga membuat para penulis semangat untuk lebih berkarya dan lebih berinovasi gitu Mbak Sarah. Oke, siap. Kemudian ada pesan khusus Mbak untuk kawan BRIN yang ingin mengikuti jejak Mbak Anissa. Mungkin buat mereka udah punya karya nih, terus pengen ikutan juga program akuisisi pengetahuan lokal. Apa ya pesannya ya? Eh, karena program akuisisi kan tidak hanya buku ya, ada Mm-mm. video juga. Jadi para Iya betul, penggiat sastra, audiovisual. penggiat audiovisual ya yang suka bikin-bikin video, yang lebih apa ya kalau saya bilang memberikan pesan lewat gerakan, lewat video, lewat audiovisual ataupun lewat tulisan, jangan ragu untuk bergabung di Kawan BRIN karena prosesnya mudah, kita dikawal dari awal sampai akhir. Memang standarnya memang tinggi ya, saya akui BRIN itu standarnya tinggi. Jadi kita memang naskah-naskah yang publish di website BRIN itu bukan naskah yang kaleng-kaleng, bukan naskah yang biasa aja, tapi memang ada nilainya. Karena memang standarnya tinggi dan reviewernya juga orang-orang yang sudah expert di bidang masing-masing. Jadi teman-teman atau kawan-kawan BRIN yang punya naskah, punya video-video pengetahuan lokal yang khas dan belum terpublish, jangan ragu untuk publish di BRIN supaya kita bisa mengekskalasi atau bisa memperbesar kebermanfaatan kita untuk masyarakat lewat BRIN seperti itu. Oke, amin. Terima kasih, Mbak Anissa. Senang Oke, dengar kawan BRIN teman-teman sekalian. berkenan. Ya, wah kawan BRIN sekalian, ternyata seru banget nih perbincangan kita kali ini. Dan nggak kerasa kita udah berada di penghujung waktu. Mungkin dari Mbak Anissa, ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan BRIN sebelum kita tutup obrolan di podcast ini? Silahkan Mbak, jika ingin mempromosikan bukunya kepada kawan BRIN. Oke, oke, terima kasih Mbak Sarah. Kawan BRIN dimanapun berada, siapapun, apapun backgroundnya, silahkan akses buku-buku yang ada di website BRIN. Buku-bukunya sangat banyak dan sangat berkualitas, bisa dibaca sebagai penunjang karir dan untuk anak-anak itu sudah ada. Jangan lupa untuk terus berkarya, apapun karya teman-teman semuanya, dan bisa publish di mana saja. Salah satunya di penerbit BRIN. Gitu. Oke, terima kasih. Itu aja pesannya. Oke, Mbak. Nah, bagi kawan BRIN yang belum membaca buku Mengenal Akar Tumbuhan Bersama Jo dan Lili dan buku Aku Sebuah Penopang, dapat dibaca dan diunduh gratis di laman penerbit BRIN dengan alamat penerbit.brin.go.id. Kemudian masukkan judul bukunya tadi, Mengenal Akar Tumbuhan Bersama Jo dan Lili atau Aku Sebuah Penopang di kolom pencarian. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anissa Tuzatua-Kidah yang sudah Terima meluangkan kasih waktunya kembali untuk Mbak Sarah. berbincang-bincang. Terima kasih udah bagi pengetahuan, pengalamannya juga sharing-sharing kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Mbak, sehat selalu. Sehat selalu Mbak Sarah, terima kasih banyak. Terima Assalamualaikum. Mbak Sarah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kapan-kapan sampai lagi. jumpa. Bisa. Kawan BRIN sekalian, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Selain itu, bagi kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN seperti Mbak Anissa, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisual melalui tautan linktree/akuisisi BRIN seperti yang tertera di bawah ini. Sekian podcast kali ini, saya Sarah Fairuz pamit undur diri. Nantikan terus podcast episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.